Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sarah, NIM 0519037724. Saya akan mewawancarai Jorong Koto Subarang, dan saya berada di Jorong Koto Subarang, Nagari Panyalayan, Kecamatan Sukoto, Kabupaten Tangerang. Baik, perkenalkan, nama Bapak siapa? Baik, nama saya Romi Saputra. Saya sebagai Kepala Jorong Koto Subarang di Nagari Panyalayan. Mungkin untuk perkenalan mungkin itu ya. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Dan ini sudah berapa lama nih Pak untuk menjabat Jorong? Jabatan. Alhamdulillah untuk saat ini sudah memasuki 4 tahun jabatan sebagai Kepala Jorong. Lama ya pastinya. Lalu ini saya ada beberapa pertanyaan untuk tugas pembangunan masyarakat desa dan sebagai Jorong ya Pak, yang setara dengan RT RW. Lalu pertanyaan pertama, menurut Bapak apa saja bentuk perilaku menyimpang atau pelanggaran norma yang sering terjadi di lingkungan desa? Seperti perselisihan kah, atau kenakalan remaja kah, atau pelanggaran tata tertib? Untuk Jorong Koto Subarang, mungkin selama 3 tahun yang sering itu terjadi fisik keluarga, itu baik tetangga sama tetangga, ataupun kenakalan remaja, misalkan seperti membawa di luar jam kamu di luar dari jam 10. Mungkin hanya itu beberapa kenakalan yang kadang-kadang kejadian di Jorong. Lalu bagaimana dampak perilaku itu Pak? Apakah bisa mengganggu warga sekitar gitu selama ada masalah-masalah ini? Tentunya sangat mengganggu gitu ya, kalau misalkan seperti adanya masyarakat yang jam tamunya lewat dari jam 10. Itu secara norma-norma adat-adat yang ada di kampung, kita harus mengikuti yang ada di kampung. Contohnya di Jorong Koto Subarang, sebagai aturan lewat jam 10 itu tamu sudah dilarang untuk masuki Jorong Koto Subarang. Lalu upaya preventif atau pencegahannya Pak, apakah Bapak bersama warga mengadakan ronda malam? Halo, Yuni Sarah di sini. Oke, setelah kita melakukan wawancara, sebenarnya cukup panjang sih wawancaranya dengan Kepala Jorong Koto Subarang ini. Dan saya disclaimer dulu, ini memang benar-benar jorong ya, karena Kepala Jorong atau setara dengan Pak RT RW ini memang masih muda gitu, kelihatan masih muda. Saya juga awalnya bingung gitu, kaget juga sih. Oke, kita lanjut. Setelah kita melakukan wawancara tadi di Jorong Koto Subarang, sudah dilakukannya pengendalian masyarakat dan pengawasan sosial. Apa permasalahannya gitu? Masalah yang sering terjadi ya seperti konflik antar tetangga, terus mungkin para pokoknya konfliknya seperti itu, lebih banyak antar warga aja ya. Dan bentuk pengendalian masyarakat dan pengawasan sosialnya, masyarakat kooperatif ya. Jadi masyarakat itu jika ada masalah atau apapun langsung melapor ke Kepala Jorong itu. Lalu apa jadinya jika masyarakat
Jorong Koto Subarang ini ada yang bermasalah gitu, pastinya diberikan penanganan seperti ya seperti denda administratif mungkin, atau membersihkan masjid dan ya sebagainya. Lalu pencegahannya ya itu tadi, para masyarakat juga saling bekerja sama dan melakukan ronda malam atau siskamling. Juga kalau ada suatu masalah, mereka langsung membicarakannya ke kepala jorong. Itu dia. Dan jikalau ada perilaku menyimpang atau permasalahan di Jorong Koto Subarang ini, apalagi pertengkaran ya atau perkelahian gitu antar warga, itu dapat mengancam ketentraman warga di sini gitu. Ya ada juga yang tidak melapor gitu. Kalau misalnya ada saudaranya atau siapanya yang menginap beberapa hari, seharusnya kita melaporkan ke RT RW atau ke jorong. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada orang-orang yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.